Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya tepangkeun Abdi Bobi Maulana. Wilujeng sumping di payeuna waktuna ngajawab bersama Haji Ayep Zaki. Ini episode perdana, tayangan perdana. Mudah-mudahan bisa memenuhi rasa penasaran, rasa ingin tahu tentang Baraya sekalian. Menyangkut soal siapa sebetulnya sosok Bapak Haji Ayep Zaki ini. Kalau mungkin Baraya orang-orang Sukabumi yang jalan ke daerah Kota Madia sering melihat wajah Pak Ayep ini berseliweran di jalan ya. Wah, ada baligonya, ada posternya. Sebetulnya ini siapa ya gitu kan. Sosoknya ini seperti apa? Karena ini ada tulisannya bakal calon wali kota Sukabumi. Nah, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dekat, oke? Makanya saya mau pindah segini, Pak. Dan baik. segini dekat belum, Pak? Deket. Kedekatan, Pak? Oh, lebih lagi kalau gitu. Nah, itu. Baik. Di episode pertama ini adalah kita akan bertanya ada apa dengan Sukabumi ya. Ya. Kalau berbicara masalah ada apa dengan Sukabumi pasti panjang jawabnya. Betul. Kalau mau yang singkat ada apa dengan cinta? Nah, pasti jawabannya galau karena Rangga. Oke, Pak Haji, Damang. Damang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Haji Ayep Zaki. Berarti asli lahir di Sukabumi apa ya? Lahir di Sukabumi. Lahir di Sukabumi, putra daerah. Putra daerah. Cirinya asli Sukabumi. Jadi minum pertama harus dari sumur Sukabumi. Harus dari sumurnya? Iya, tanah Sukabumi. Nah, Oh. dan jalan kaki waktu belajar berjalan juga di tanah Sukabumi. Itu asli Sukabumi. Tuh, Baraya. Itu. Ciri-cirinya seperti itu. Sumur Sukabumi jangan sumur tua. Nanti jadi tua mungkin. Oke, Pak Haji. Ini Pak Haji ini yang saya tahu nih Pak Haji ya. Yang saya tahu nih Pak Haji ini orang Sukabumi asli, kemudian juga seorang pengusaha. Ya. Seorang entrepreneur. Ya. Betul. Ini saya punya data nih Baraya ya. Mungkin Baraya nanti bisa lihat di layar smartphone atau TV Baraya sekalian. Ini Pak Haji adalah seorang pengusaha yang memiliki pabrik tempe dan tahu sebanyak 71 titik. Kemudian toko material ya Pak ya. Betul. Toko material sebanyak 22 titik. Usaha kuliner ada 3 titik. Refleksi ada 4. Oh cakep tuh Pak. Boleh nanti saya kapan-kapan diurut Pak ya. Ya. Sering ini masuk ABRI. Angin. Kemudian ada 5 titik, ada 4 titik koperasi dan ada on farm 5 titik. On farm itu apa ya Pak? Pertanian. Pertanian. Baik. Budidaya pertanian. Kemudian ada campuran 19 titik. Ini usaha berarti campur-campur. Ya, UKM. UKM. Semuanya UKM. PT CV ada 25 titik. Ada 21 titik satuan pendidikan, yayasan berarti ya. Ya. Ada apa aja tuh Pak? PAUD 15. Kemudian SMP 1, SMK 1, SMA 1, LKP 3, Pondok Pesantren 1. Masya Allah. Kemudian ada 40 titik mitra FKDB, Forum Komunikasi Doa Bangsa. Itu forum apa itu Pak? Itu FKDB ini forum ormas yang berbadan hukum. Semua legalitasnya udah lengkap. Tapi dia bergerak di sektor ekonomi dan pendidikan. Dulu ada namanya link and match di dunia pendidikan ini, di mana dunia pendidikan dengan dunia ekonomi bersatu untuk membangun satu ekosistem, dua-duanya berjalan. Karena pendidikan untuk sektor ekonomi, ekonomi untuk sektor pendidikan, seperti itu. Baik, bisa dikatakan simpelnya inilah induk. Iya, Induk dari usaha-usaha Bapak yang lain. Gabungan antara Ya. ekonomi dengan yayasan pendidikan. Luar biasa. Betul sekali. Masya Allah. Ini adalah formula yang tepat untuk memajukan bangsa ya Pak? Untuk bangsa. Untuk bangsa. Karena memang badan hukumnya ormas. Jadi untuk kepentingan bangsa. Seperti itu. Baik. Nah, pabrik tempe tahu 71 titik. Ya. Yang di Sukabumi ini ada juga Pak ya di Kota Madia. Ada. Ya? Itu titik keberapa Pak? Ke-50. 50 titik. 50 titik. Itu tersebarnya di mana aja tuh Pak? 27 provinsi ada. Semuanya ada? Ada. Termasuk tadi yang material? Ada. Termasuk yang PT dan Material CV? hanya ada di Sumatera dan Jawa Barat. Kalau restoran? Restoran, asalnya restoran kita banyak ya. Sekarang hanya ada di Riau. Oke. Kita keep dulu ya Pak ya. Nanti kita bahas di episode selanjutnya. Pertanyaan yang paling penting nih mungkin mewakili banyak baraya netizen di Sukabumi. Baik. Bapak tuh pengusaha, sudah kaya raya lah, sudah makmur, gitu ya Pak ya. Istilahnya Bapak bersihin aja berhamburan tuh uang buat. Itu terlalu berlebihan. Bahasanya seperti itu. Pertanyaan terbesar dari baraya netizen adalah kenapa Bapak ingin menjadi
pejabat. Kenapa Bapak ingin menjadi wali kota? Khususnya Sukabumi lagi, Pak. Maksudnya kan dengan apa yang Bapak miliki saat ini, bisa aja Bapak menjadi mungkin gubernur atau menjadi legislatif DPR RI. Kenapa yang dipilih tuh hayang jadi wali kota Sukabumi itu kunaon, Pak? Agak panjang boleh ke jawabannya? Ya, silakan. Boleh. Jadi begini, saya sudah selesai menyelesaikan membangun satu ekosistem pendidikan, ekonomi, dan sosial. Ada tiga lembaga yang sudah saya buat. Yang pertama, Yayasan Pembina Pendidikan Dua Bangsa. Itu 21 lembaga pendidikan. Kedua adalah Forum Komunikasi Dua Bangsa, jumlahnya 198 UKM di bawahnya. Satu lagi lembaga sosial, Lembaga Wakaf Dua Bangsa. Dan itu udah saya serahkan ke generasi pelanjut, anak saya, dan sahabat saya dan keluarga saya. Ada 3 komponen yang udah saya serahkan. Dan terhitung Januari 2021, saya mau mengabdikan konsep kebaikan ini. Karena menurut saya, yang saya bangun 3 ini adalah konsep kebaikan. Konsep kebaikan saya harus tanamkan di masyarakat secara luas. Masyarakat Sukabumi khususnya? Indonesia. Tadinya saya untuk Indonesia. Indonesia. Maka 2002 Februari kemarin, tanggal 14 Februari 2024, saya ikut perhelatan Pileg, pemilu legislatif DPR RI Dapil 4 Jawa Barat. Baik. Karena saya ingin masuk di legislatif, konsep kebaikan ini akan saya sampaikan di legislatif. Mudah-mudahan ini bisa dijalankan di berbagai wilayah. Amin. Namun sayang seribu sayang, Ayub Zaki belum bernasib baik di legislatif. Nah, kemudian saya juga diskusi dengan anak dan keluarga, istri dan anak saya runding. Apakah Papa ini nunggu 5 tahun lagi 2029? Untuk masuk legislatif lagi? Atau 2024 November? Wali kota nih. Kira-kira gitu. Nah, diskusi dalam waktu singkat, saya putuskan ikut Pilkada 2024. Sehingga nanti konsep di Kota Sukabumi ini adalah konsep menata kebaikan yang sudah saya kerjakan selama 20 tahun. Dalam skala nasional? Dalam skala wilayah kota. Nah, kalau 2-3 tahun ini sudah berhasil Sukabumi, tentu saja ini akan saya bawa ke jenjang yang lebih tinggi. Saya sampaikan kepada Presiden, atau nanti ke pimpinan DPR atau MPR, bahwa konsep yang saya kerjakan ini adalah sangat baik untuk bangsa Indonesia. Apa itu konsepnya? Yaitu bagaimana membangun satu ekosistem baik pendidikan, ekonomi, sosial. Nah, ini berkesinambungan. Baik, Pak. Seperti itu. Saya rangkum sedikit, Pak ya. Jadi sosok Haji Ayub Zaki ini berusaha untuk mengaplikasikan program yang sudah berjalan dari tahun berapa, Pak? Dari 2005. 2005? Tanggal 10 Januari 2005, hari Senin. Loh, jam 10 pagi. Sampai hafal Bapak ya? Hafal. 10 lewat berapa tuh Pak kalau saya boleh tahu? Karena musim hujan, 15 menit. Betul 10-15? Iya. Oke, jadi Bapak ingin mengaplikasikan apa yang sudah Bapak kerjakan selama kurang lebih 20 tahun. 20 tahun ya, dalam Forum Komunikasi Dua Bangsa, ingin diaplikasikan ke Sukabumi. Pertanyaan saya, kenapa Bapak keluar dulu ke Lampung, Sumatera gitu Pak ya? Kemudian ke Riau, keluar wilayah yang ada di Indonesia ini, sebelum Bapak mengaplikasikannya di Sukabumi? Ya, begini. Saya dalam satu perjalanan, saya juga tidak tahu perjalanan saya sampai hari ini seperti ini. Jadi awalnya kita ini hanya ketemu dengan teman-teman dengan naluri saya sejak saya lahir. Saya senang membantu, menolong, kemudian juga senang bekerja sama dengan. Nah, maka saya bawalah teman-teman yang kurang mampu dan tidak mampu untuk bergabung di 2005. Kalau teori ini sebenarnya saya lihat juga teori orang Padang ya. Dia merantau. Saya juga kalau ini saya kerjakan di kota Sukabumi atau di Sukabumi ya suasananya, tantangannya biasa-biasa saja. Maka saya pilihlah kota Kalimantan.
Kalimantan. Nah, saya berangkatlah ke Kalimantan. Mm-mm. Itu di awal 2005 saya berangkat. Tepatnya di daerah kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya masuk ke situ. Ya. Saya bawalah teman-teman yang keluarga tidak mampu atau kurang mampu ke sana. Saya buka UKM. Kemudian lagi saya bawa lagi ke Sumatera 2006-nya. Ini yang dibawa ini teman-teman Bapak ini orang Sukabumi berarti? Orang Sukabumi semua. Oh gitu. Cuman orang Sukabumi ada orang Pelabuhan, ada yang Cisolok, ada orang kota Sukabumi. Saya ajak. Ada orang Cidolog nggak Pak Cidolog? Cidolog ada. Ada ya? Jampang nggak? Jampang. Ada Cisolok. Cidolog, oke. Ya. Iya. Nah, kalau Cisaat ada. Cisaat, wah itu rumah nenek saya. Jangan-jangan saudara saya ikut Bapak lagi. Ya, jadi saya ajak ke sana sama apa yang kita kerjakan serabutan. Terus, tapi dengan kesalahan, kegagalan, ketidakpastian, di situ kita berpikir dan terus berjuang harus berhasil di negeri orang, di negeri rantau. Ya. Kalau kita nggak berhasil, sudah pasti kita juga menanggung beban malu, balik lagi ke Sukabumi, walaupun pada kenyataannya sekian persen pada balik lagi. Tapi yang tidak pulang, yang ada di sana sekarang alhamdulillah udah berjalan sukses. Udah berkembang semuanya. Oke, pertanyaan saya Pak, adakah usaha atau pembelajaran di sana yang Bapak kerjakan dengan teman-teman Bapak yang akhirnya dibawa ke sini nih selama periode 2005 sampai dengan 2024 ini Pak ya? Dibawa ke sini, kemudian dalam perjalanannya apa yang Bapak jalankan ini tidak berhasil? Ya. Atau menemui kegagalan? Ya. Ada nggak Pak? Kalau ada, Bapak tinggal sebut ada, penjelasannya nanti di episode selanjutnya. Ya. Ada atau tidak? Ada. Oke, tahan dulu ya. Ada. Nanti kita akan bahas bahwa memang perjalanan hidup seseorang itu tidak selalu mulus ya. Pasti itu. Semua orang pasti pernah mengalami jatuh bangun dan lain sebagainya. Tapi lihatlah sosok Pak Haji Aep sekarang memiliki usaha yang banyak sekali di mana-mana sampai dengan 71 pabrik, material, kuliner, dan lain-lain. Ada apa dengan Sukabumi, Pak? Nah. Mengapa Bapak perlu menjadi wali kota ini? Saya harus menerapkan program saya di FKDB nih. Ya. Untuk menjadikan Sukabumi ini lebih maju. Seperti kota-kota lain yang sudah Bapak dan teman-teman Bapak taklukkan. Betul. Kenapa Sukabumi perlu itu? Ya, yang pertama saya lahir di Sukabumi. Ya. Yang kedua dari katanya sangat menarik, Sukabumi. Bumi bahasa, ya bisa bahasa Sunda ya, bumi. Diterjemahkan bisa dunia, bisa tanah. Iya. Tanah dunia. Berarti suka tanah, suka dunia, kira-kira gitu. Oh, iya. Jadi kalau ingin menguasai mimpinya, ingin program ini menjadi program dunia, Amin. kita jalankan, berhasil dulu di Sukabumi. Kalau di Sukabumi berhasil, saya kira di Jawa Barat juga berhasil. Oke. Indonesia berhasil, insya Allah dunia juga berhasil. Konsepnya, apa konsepnya? Itulah amanah dari undang-undang. Ya. Konsepnya itulah yang disampaikan dalam butir-butir Pancasila. Ya. Sejahtera, adil, dan makmur. Makmur. Oke. Itu konsepnya itu. Tujuannya Bagaimana itu ya? program ini melahirkan satu model kehidupan yang sejahtera, adil, dan makmur. Itu goalnya. Iya. Seperti apa implementasinya? Saya namakan implementasinya program saling. Saling membantu, saling menolong, saling memberi. Oke. Nah, contoh Kak Bobi dengan saya. Iya. Ya, harus saling. Kalau kata-kata saling, saya menolong Kak Bobi juga menolong saya. Membantu, sama-sama kita saling membantu. Iya. Itu konsepnya. Maka saya bangun kemitraan kerjasama ini dengan teman-teman di kurang lebih 1.000 kepala keluarga selama 20 tahun itu adalah konsepnya saling membantu, saling menolong. Saling membantu. Nah, inilah yang akan saya wujudkan nanti di Kota Sukabumi ini, satu model kerja ekosistem yang saling membantu, saling menolong. Dan sebetulnya itu adalah amanah daripada undang-undang. Betul sekali, Masya Allah. Oke. Ya, bukan karangan saya. Baik, paham Pak. Nah, ketika Bapak berpikir bahwa ini harus sesuai dengan undang-undang, artinya masyarakat ini berarti harus makmur, harus mendapatkan keadilan, ya, ya, kesejahteraan. Menurut Bapak nih sekarang mungkin juga kita akan tampilkan datanya ya, Ya. tentang tingkat kemiskinan di Kota Sukabumi ini, boleh ya, nanti akan di-share juga di layar.
Ini tingkat kemiskinan di Sukabumi ini sekitar berapa Pak? 7, sekian persen ya? Data statistik 2023 itu 7,5%. 7,5%. Artinya dari 100 kepala keluarga ada 7,5 keluarga yang hidup miskin di kota Hidup Sukabumi. miskin dari total populasi di kota Sukabumi sebanyak 360 ribuan. 360 ribuan. Plus minus 360 ribu. Berarti 7,5% dari 360.000 itu mengalami Kemiskinan. Ya. Ya. Oke. Ketika Bapak melihat kenyataan ini bahwa 7,5% dan program ini kan sudah berjalan di kota-kota lain nih Pak. Ya. Tadi Bapak bilang sudah berapa keluarga? 1.000, kurang lebih 1.000. Kurang lebih 1.000 keluarga yang sudah menjalankan program yang Bapak usung berarti ya di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke. Berarti kan di Sukabumi ini perdana nih Pak. Perdana dan udah mulai ya 3 titik. 3 titik ya. 3 Oke. titik udah mulai. Ini programnya jangan kita sebutin dulu. Ya. Cuma pertanyaan saya adalah, apakah ketika Bapak masuk bertemu dengan warga, bertemu dengan orang-orang yang masuk dalam kategori 7,5% kemiskinan tersebut, Ya. apakah itu Bapak melihat sesuai kah? Ya, karena kalau melihat program Bapak besar, tapi kalau hanya untuk 7,5% kayaknya jadi terlalu besar kalau menurut saya. Nah, Kalau menurut Bapak seperti apa? jadi gini, saya nih kebetulan bakal calon nih. Ini nih, bakal calon wali kota. Amin. Calon nih. Kabul. Ada bocoran. Ada bocoran. Jadi begini, Ya, saya ini udah datang ke 85 RW. 85 RW. Dari 357 RW di kota Sukabumi. Satu RW ini ada kepala keluarga yang 600 kepala keluarga, ada yang 500, 700, bahkan ada yang 1.000, bahkan di atas 1.000 juga ada. Ya. Satu RW. Ya. Saya tanya kepada Pak RW dan Pak RT di situ, di mana tempat saya ada di situ, Ya. berapakah yang kaya raya? Oke. Nah, jawabannya tidak sampai 10%. Yang kaya tidak sampai. Ya. Saya tanya balik, berapa kepala keluarga yang perlu dibantu? Wah, Pak, banyak, Pak, katanya. Bisa sampai 70%. Bisa 80%. Ini data dan rekamannya ada, fotonya ada, semuanya ada. Sesuai, Pak? Sesuai. Kita datang ke gang-gang. Memang di Sukabumi perkotaan kan misalnya jalan-jalan besar, seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Sudirman, memang itu relatif kaya raya ya. Tapi yang masuk ke gang, yang jalannya sempit tuh. Nah, itu rata-rata mereka memerlukan bantuan. Apakah yang memerlukan bantuan ini kategorinya miskin atau tidak? Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang jelas presentasinya sangat tinggi, yaitu sekitar 75% mereka membutuhkan bantuan. Itu di satu RW? 85 RW udah saya datangin. Semua sama, Pak? Hampir sama semua. Karena saya sisir adalah masyarakat yang dari pesisir dulu, perbatasan terus. Dan keluarga-keluarga yang masuk di dalam gang-gang. Terakhir saya ke Gang Oyo. Di mana tuh Gang Oyo? Yoyo. Iya. Saya pikir buat ini, Pak, supaya nggak encok pegelinu di sini. Terakhir saya ke Gang Oyo tuh. Oh gitu. Baik. Memang kalau dilihat ya Pak, saya tuh terakhir di Sukabumi itu 2010. Oh, 2010? Mungkin ke Sukabumi hanya untuk nengok keluarga, ya, silaturahmi sama orang tua gitu. Saya sih nggak terlalu paham tentang bagaimana tingkat kemiskinannya, bagaimana kemajuan kota Sukabumi gitu ya, secara detail. Cuman kalau saya melihat dengan kasat mata gitu ya, saya melihat memang ketika saya pergi ke misalkan daerah apa tuh Pak nama daerahnya Otista. Kemudian Jogja ke bawah itu apa tuh Pak? Jogja ke bawah, Jalan Pelabuhan bukan sih namanya itu? Jalan Pelabuhan, Jalan Lugeng. Pelabuhan ya. Terus lagi Lumur Situ. Betul. Dulu kan ada mall seumpama misalkan dulu tuh ada Matahari ya. Oh, Matahari di ini di jalan apa? Yang dekat rel kereta tuh Pak. Ya, rel kereta. Pasar Pelita Pak ya? Ya, Pasar Pelita di atas. Betul. Nah, kemudian berjalannya waktu saya lihat tiap ke Sukabumi saya melihat hanya itu lagi Pak gitu ya. Mallnya cuma di situ. Kemudian juga bioskopnya ada tapi mental sendiri jauh, tidak tergabung dengan satu pusat perbelanjaan utuh gitu ya. Betul. Seperti di Depok, di Bekasi, di Jakarta kan. Perbandingannya mungkin Sukabumi dengan Depok bisa tuh Pak ya. Betul. Nah, ini semua sampai nggak nih ke telinga Bapak nih sebagai seorang calon wali kota ya. Ini bagaimana nih Pak? Di Sukabumi hiburannya kok begitu lagi? Atau mungkin pusat perbelanjaannya? Karena kita tahu
disadari ataupun tidak, pusat perbelanjaan menjadi salah satu tolak ukur kemajuan satu kota nih, Pak, Betul. ya. Megapolitan itu seperti Betul. apa? Itu sampai ke telinga Bapak nggak? Dan tanggapan Bapak seperti apa melihat Sukabumi Ya. yang seperti ini? Saya ini kan ya 7 tahun 79. Ya. Saya ini kan terus-terusan di Lapang Merdeka, Gedung Juang dan lain sebagainya. Sampai sekarang ya belum ada perubahan yang signifikan. Betul. Seperti itu aja. Ya artinya Sukabumi yang berdiri sejak 1 April 1914, artinya sudah 110 tahun yang lalu. Ya. Banding dengan Depok, Bekasi, Tangerang, yang sebetulnya Sukabumi lebih dulu ada berdirinya. Betul. Mereka udah jauh meninggalkan kita. Iya, udah. Ya, jauh sekali meninggalkan kita. Ya. Saya cari barang-barang yang sama aja dengan yang ada di Bekasi, yang ada di Depok juga susah juga di sini. Karena memang di sini nggak ada pembelinya barangkali. Ya, seperti itu. Nah, maka ini sudah jelas data fakta real pertumbuhan Sukabumi sangat tertinggal jauh. Dari apa yang diharapkan oleh masyarakat Sukabumi sendiri. Ya, banding dengan Depok dulu tahun 79, Depok ini masih banyak pohon-pohon karet. Di Tangerang juga masih banyak pohon-pohon karet. Di Bekasi banyak pohon-pohon rambutan, ya, kebun dan lain sebagainya. Ya. Saya ke Ulu Jami aja di Jakarta kan masih pinggirnya masih hijau semua. Hijau semua. Nah, Sukabumi udah kota, kota Sukabumi udah top di tahun 79, keren. Tapi sekarang mereka udah tertinggal jauh. Kota kita seperti ini. Baik. Kalau kita melihat data ya, kalau melihat data memang prosentasenya memang ini tingkat kemiskinan dari 2021, 2022, 2023 memang ada perkurangan tapi nggak signifikan. Artinya mungkin masih jauh panggang daripada api ya Pak. Ya. Kalau kita berbicara masalah apa yang salah dengan sebuah kota, kota itu kan anggap saja itu adalah tempat di mana memang harus ditata dengan baik, ya. Kemudian juga anggarannya seperti apa dan lain sebagainya. Berarti kalau berbicara masalah kota ini cenderung stagnan ya Pak ya. Berbicara ada perubahan memang tapi tidak terlalu signifikan. Berarti sebetulnya kesalahannya menurut Bapak di titik mana? Jadi pelan gitu Pak, pelan. Dan saya rasa masyarakat Sukabumi sudah terbiasa dengan flow yang lambat seperti ini. Yang salah di mananya menurut Bapak sebelum kita closing? Jadi apapun yang harus bertanggung jawab adalah pemimpin. Pemimpinnya. Dimanapun. Ya. Ya. Di rumah tangga, kepala rumah tangga, pemimpin. Ya. Semuanya pemimpin. Semuanya pemimpin. Jadi ke depan harus mencari pemimpin yang punya keinginan dan kemampuan, bukan hanya keinginan, kemampuan merubah Sukabumi. Dalam tempo 10 tahun menjadi yang terbaik di Indonesia. Amin, amin. Yang punya visioner yang cukup jauh gitu loh. Yep. Dan ini harus seperti itu. Kalau enggak ya nanti malah hilang kotanya. Masa kalah lagi sama Kalimantan, kalah sama Papua. Saya sering ke Papua. Wah, di sana jalan udah bagus-bagus. Ya. Bagaimana ini kota kita? Iya. Ya udah 110 tahun. Oke, berarti kalau Jadi bicara ini adalah bicara kepemimpinan. Kepemimpinan. Maka pemimpin harus punya kemampuan untuk membesarkan Sukabumi. Baik. Menjadikan Sukabumi menjadi yang terbaik. Seperti itu. Oke. Bukan hanya keinginan, kemampuan. Keinginan dan kemampuan, Ya. niat dan tindakan. Ya. Berarti kalau berbicara masalah pemimpin, tidak ubahnya sebuah keluarga. Ya. Untuk keluarga, sukses atau tidaknya, sakinah mawaddah warahmah atau tidaknya, tergantung pemimpinnya. Ya. Tergantung suaminya, Suaminya. keberhasilan seorang anak atau tidak berhasilnya tergantung kedua orang. Betul, persis sekali. Oke, seorang sosok Haji Aib Jaki, seorang pebisnis, seorang pengusaha, apakah mampu ya memimpin kota Sukabumi sesuai dengan harapan masyarakat? Karena walaupun mungkin sepak terjang di politik Bapak ini masih belum terlihat oleh masyarakat, tapi Bapak sudah memiliki pengalaman untuk memajukan ekonomi satu Indonesia dalam skala nasional. Nah, kita akan segera mengetahui ini ya. Senjata rahasia apa sih yang dimiliki oleh seorang Aib Jaki untuk bisa memikat masyarakat Sukabumi, untuk meyakinkan pemilih bahwa saya adalah orang yang paling tepat untuk menjadi wali kota Sukabumi? Senjata rahasianya apa?
Udah siap, Pak? Oh, siap. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap di Ayana Waktu Tanya Jawab bersama Haji F. Jaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.